Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyifa selaku mahasiswi dari Universitas Mercu Buana dari program S1 Akuntansi. Dan video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai kuis pertemuan 12 pada mata kuliah teori akuntansi. Dengan materi yang akan saya bahas yaitu mengenai akuntansi perubahan harga. Yang pertama, definisi akuntansi perubahan harga yang dikemukakan oleh Suwarjono. Akuntansi perubahan harga merupakan akuntansi yang membahas mengenai perubahan nilai ataupun harga dan cara-cara mengatasinya. Perubahan nilai ini meliputi perubahan harga karena perubahan nilai barang dan perubahan harga yang disebabkan karena perubahan daya beli uang akibat berjalannya waktu. Perubahan harga yang terjadi akan menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian unit, pengukur, dan pemertahanan kapital. Jenis-jenis perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga umum. Yang di sini perubahan harga umum akan mencerminkan perubahan nilai tukar atau daya beli uang. Adanya perubahan harga umum dapat menimbulkan untung ataupun rugi yang tidak tampak dalam akuntansi biaya historis. Selanjutnya, perubahan harga spesifik. Di sini akan mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang yang akan menimbulkan untung ataupun rugi dan melekat pada laba biaya historis. Yang ketiga, perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif tersebut mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan umum diperhitungkan dan perubahan harga tersebut akan mempunyai implikasi yang berbeda terhadap akuntansi biaya historis. Selanjutnya terdapat pos-pos statement keuangan yang dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, pos moneter dan pos-pos non-moneter. Yang pertama, pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengkaitkan dengan harga pada masa yang akan datang dan jasa tertentu. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang yang akan terjadi di masa mendatang dengan jumlah dan pembayaran yang sudah pasti ataupun sudah ditentukan. Selanjutnya terdapat pos-pos non-moneter. Yang dimaksud adalah pos-pos yang selain bersifat moneter dan juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu atau aset yang diklaim untuk menerima potensi atau manfaat tanpa melihatkan perubahan daya beli. Selanjutnya terdapat akuntansi kos sekarang. Tujuan dari akuntansi kos sekarang yaitu untuk mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital itu diukur atas dasar kapasitas operasi ataupun kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital yang sebelumnya. Akuntansi daya beli konstan. Tujuannya adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli tersebut sebagai basis pengukuran, maka diharapkan pihak perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa yang berlangsung terus satu kondisi perekonomian tertentu atau dalam satu periode. Dalam operasinya, perusahaan akan menggunakan atau mengorbankan daya beli aset untuk memperoleh aset dalam jangka atau dalam rangka menghasilkan pendapatannya. Selanjutnya, perbedaan akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Untuk akuntansi daya beli konstan,
Yang pertama dapat mengatasi masalah unit pengukur, yang kedua merevisi atau merevaluasi aset moneter pada akhir periode, yang ketiga menggunakan indeks harga umum karena besarnya perubahan umum, yang keempat mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi, yang kelima mengungkapkan untung atau rugi daya beli atas aset moneter neto, dan yang terakhir untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuai kapital daripada komponen laba dalam rangka pemertahanan kapital. Selanjutnya pada akuntansi kas sekarang, yang pertama dapat mengatasi masalah penilaian, yang kedua merevisi atau merevaluasi aset non-moneter secara terus-menerus, yang ketiga menggunakan indeks harga spesifik karena sasarannya perubahan harga spesifik, yang keempat mengabaikan untung atau rugi daya beli, yang kelima mengungkapkan untung atau rugi penahanan atas aset non-moneter neto, dan yang terakhir untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai komponen laba daripada penyesuaian kapital dalam rangka pemerataan kapital. Selanjutnya model-model akuntansi dan implementasinya. Model pertama itu berbasis cost historis dengan skala pengukurannya yaitu nominal untuk kapital yang bersifat finansial. Selanjutnya model yang kedua, besarnya untung atau rugi daya beli suatu periode ditentukan oleh indeks harga yang dipilih sebagai basis. Yang ketiga, model ketiga yaitu kos sekarang. Sebenarnya adalah kos yang pada saat terjadi proses penjualan pada perusahaan. Yang terakhir, model hibrida atau penggabungan antara akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang yang semula berdiri sendiri dan digabungkan menjadi satu. Kesimpulannya yaitu akuntansi perubahan harga mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan ataupun selisih harga dan masalah akuntansi dalam kondisi yang di dalamnya berubah dan dalam merancang akuntansi yang akan diterapkan dalam suatu lingkaran ekonomi tertentu. Dan perlu ditentukan juga struktur atau rangka akuntansinya agar menghasilkan statement keuangan dasar yang baik bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.